Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan dan panjang umur. Amin. Sholawat beriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Widya Cahya Purnama, alumni dari SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Alamat rumah di Gotong Royong, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Baik, izinkan saya di sini untuk menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya, apa itu filsafat? Istilah ini secara etimologis merupakan falsafah yang diambil dari bahasa Arab, dan filosofi yang berasal dari bahasa Yunani atau filosofia, di mana kata filosofia berasal dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, pengetahuan, dan kearifan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta sendiri mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam pula. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras, yaitu ketika Pythagoras ditanya, "Apakah engkau seorang yang bijaksana?" Lalu, dengan kerendahan hatinya, beliau menjawab, "Saya hanyalah filosofos," yakni orang yang mencintai pengetahuan. Wah, luar biasa ya. Pancasila juga dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran dapat menjadi isi pembentukan ideologi, serta dapat didefinisikan
secara ringkas sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila, atau yang biasa disebut dengan Noto Nagoro. Pembahasan mengenai Pancasila dapat dilakukan dengan cara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, lalu menarik kesimpulan dari kejadian tersebut. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sila-sila Pancasila juga merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan dan berhubungan. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya. Ciri sistem filsafat Pancasila antara lain yaitu sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai inti sila Pancasila yang meliputi Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Kemudian, manusia, yaitu makhluk individu dan sosial. Lalu, satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Dan rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan bergotong royong. Lalu ada adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan kepada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi,